Setiap malam, setiap saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba membacanya dengan khusyuk, tiba-tiba terdengar suara itu. Ini semua terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini. Kamu jangan main HP malam-malam. Baca buku-buku, biar kamu jadi anak sukses. Dan saya harus memberikan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya harus duduk di bangku itu dan membaca buku-buku bisu dan tak asyik itu sampai saya tertidur. Pintu itu tak boleh dikunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam untuk datang ke kamarku setiap 1 jam sekali untuk memastikan saya masih baca di bangku ini. Sebentar lagi, sekitar 10 atau 15 menit lagi, mungkin mereka akan datang ke kamar ini. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya membagi cerita ini pada hadirin sekalian. Saya bukan yang gak berusaha. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin agar saya membaca dengan khusyuk dan bahagia. Saya udah baca motivasi dan kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan main handphone. Tapi anehnya, hal-hal yang saya baca itu gak nempel di saya. Palingan juga kalau nempel sekitar 10-15 menit doang. Setelah itu ngantuk. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi rasa rindu saya sama handphone. Kalau saja mengubah diri ini bisa dilakukan serenyah dan serenyah ceramahnya Maria Teguh. Mungkin aku tak akan semenderita ini. Apa? Saudara-saudara tidak percaya kalau saya menderita. Tidak terlihatkah menderita ini di wajah saya? Ini bukan akting anak SMK yang lagi monolog itu. Bukan. Ini real, nyata. Saya memang menderita. Kalau penderitaan ini dituang ke dalam puisi, gak akan ada yang sanggup baca. Gak percaya? Saudara-saudara gak percaya kalau saya sedang menderita? Saya tanya, siapa di antara kalian yang mampu dan mau berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri mereka? Gak akan ada yang mampu. Saya juga begitu. Sebuah handphone bukan lagi benda biasa. Ia telah menjadi bagian dari diri kita. Bahkan sangat berpengaruh dalam hidup kita. Bayangkan, sejak kecil ia telah bersama kita. Pagi, siang, sore, malam, dia tetap menemani kita. Ya, asalkan kuotanya banyak, wifi-nya mantep, dia akan setia menemani kita. Ia telah menyimpan nama dan memori kita di dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembukanya di dalam benak kita. Sebuah hubungan yang romantis, bukan? Saya memang sempat berganti-ganti partner. Dari satu jenis partner ke jenis lainnya. Tapi mau apapun jenis sikap mereka terhadap kita, sama, setia. Coba bayangkan kalau kita harus berganti partner, maka berganti pula sikap dan kebiasaannya.
Maaf, kalau lagi kesepian, ngomongnya suka kemana aja. Jadi gimana? Sudah terlihat belum wajah saya menderita? Saya menderita bukan karena hanya dihadapkan dengan satu hal saja, tetapi dua hal yang sangat bertolak belakang. Saya tahu ibu dan ayah saya membuat peraturan ini agar status saya meningkat. Tapi di sisi lain, saya nggak bisa jauh dari handphone. Kadang, kalau saya lagi kangen sama dia, saya ambil casingnya, saya cek, bro, saya peluk-peluk. Tenet. Saya ajakin goyang Shopee. Tapi juga terkenang masa-masa dramatis kami ketika dia sudah mulai melemah dan saya sibuk mencari colokan. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyahnya handphone ini. Saya bisa maraton anime sampai subuh. Saya bisa lihat husbu saya. Takemichi-kun. Dia benar-benar membuat dunia ini menjadi lebih seru, mudah, dan cepat. Jadi bagaimana bisa saya berlama-lama dengan buku bisu itu yang sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran saya? Saya hampir pernah bisa tidak bergantung sama dia. Tapi ketika saya memergoki ibu dan ayah saya memainkan handphonenya di malam hari, saya merasa dihianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk jauh sama dia semakin menurun. Dan bahkan, sekarang dia ada di kepala saya. Dan saya sudah teramat mencintainya. Jangan terlalu dalam, atau kalian akan seperti saya. Putri, ada apa, Nak? Enggak, Ma, tadi ada kecoa. Betapa panjang dan berat jalan ini. Jalan yang harus kutempuh agar mendapat kelahiranku kembali.